Saya akan men-sharingkan pada tanggal 7 mula-mula dibentuknya GKI Hosana itu dari kita itu pusatnya dulu di Gereja Kristen Immanuel KM Tong Bandung di Jalan Pasir Kaliki. Kalau saudara melihat di Jalan Pasir Kaliki itu ada, disitulah pusat pertama kali. Dan kita ada beberapa guru sekolah minggu saat itu mengajar. Dan memang karena KM Tong waktu itu sedang dibangun, maka sekolah minggu itu dibina bakti. 5 guru waktu itu mengajar di situ tidak bisa ikut kebaktian karena kebaktian pagi itu bahasa Indonesia, kebaktian kedua itu bahasa Mandarin, dan guru-guru nggak bisa berbahasa Mandarin ya, jadi mereka tidak ikut kebaktian. Nah, inisiatif dari Pendeta Samuel Suwandi dan Ibu Lili Suwandi waktu itu adalah pendeta sekolah berbicara kepada 5 guru sekolah minggu ini, bagaimana kalau kita membuat pos pelayanan. Disitulah cikal bakal daripada Gereja Kristen Immanuel Hosana. 7 Oktober 1979, 44 tahun yang lalu ya. Mungkin ada yang sudah lahir, ada yang masih kecil ya. 44 tahun yang lalu mulai persekutuan dinamakan Immanuel, Persekutuan Immanuel Bina Bakti. Pesertanya adalah murid-murid sekolah Bina Bakti, guru-guru sekolah Bina Bakti, karyawan Bina Bakti, dan 5 guru sekolah minggu. Pertama kali kita mengadakan kebangunan rohani yang dipimpin oleh pendeta almarhum Pendeta Simamora waktu itu ya. Pesertanya adalah murid-murid sekolah Bina Bakti. Jangkauan kita, bagaimana kita bisa melayani di sekolah Bina Bakti. Tahun 79 kita mulai merintis, meminjam tempat di aula sekolah Bina Bakti. Kita mengadakan setiap kebaktian, waktu itu cuma 1 kali kebaktian. Karena memang jam 7 dipakai sekolah minggu, setelah sekolah minggu jam 9 kita boleh memakai di sana. Dan pada tahun 1983, sinode gereja-gereja bersatu membuat sinode, karena saat itu pemerintah harus setiap gereja itu mempunyai naungan. Ya, dan saat itu ada beberapa gereja di Kota Bandung, lalu di Solo dan di Tasik, terbentuklah sinode Gereja Kristen Immanuel, dan salah satunya adalah gereja kita. Pada tahun 1983 kita didewasakan menjadi Gereja Kristen Immanuel Bina Bakti yang ada di Jalan Bina Bakti. Nah, lalu saat itu pengurus berdoa, Tuhan, kita pengen punya satu tempat ibadah begitu. Ya, kita berdoa terus, tapi tahun 1986 Tuhan membukakan sebuah visi. Ada seorang yang menjual tanah di Terusan Pastur. Waktu itu tol Pastur itu belum ada. Ya, harganya cukup dengan satu, mungkin kalau sekarang harga per meternya 1 bacang mungkin ya, Rp50.000 1 meternya. Waktu itu kita berdoa ya, wah, kita melihat murid semua siswa anggotanya, murid, guru, karyawan, mana mungkin saat itu bisa mengumpulkan uang 71 juta, karena ini 1420, 71 juta rupiah. Tapi kita dengan iman, Pendeta Samuel Suwandi mendoakan kepada kita, mari kita berdoa, kita mengumpulkan uang ya. Saya ingat waktu itu gaji saya tuh Rp250.000 1 bulan, punya anak 1 waktu itu ya. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tambahkan ya. Saya terharu sekali melihat ada jemaat yang memberikan anting, memberikan simpenan tabungan dia, terus kita terus berdoa, dan tepat 1987 kita harus bayar, Tuhan memberikan kepada kita uang 71 juta, yang pemilik tanah ini menyumbang 2 juta, jadi kita bayar 69 juta rupiah. Saat itu Bapak Ibu yang mengalami zaman saat itu terjadi devaluasi terus ya.
Saya ingat sekali begitu kita hari ini bayar, besok devaluasi. Bagaimana Tuhan memelihara. Dan tahun 87 kita sudah melunasi dengan 1 tahun dicicil. Tuhan sudah memberikan anugerahnya kepada kita. Dan Tuhan masih memberikan kelebihan 10 juta. Saya ingat kurang lebih 10 juta saat itu. Lalu kita pengurus dan pendeta Samuel, mari kita bangun ya dengan iman ya. Nggak tahu iman, nggak tahu nekat ya. Antara iman dan nekat katanya susah dibedakan begitu ya. Tapi kita percaya, kita dengan iman Tuhan yang sudah memelihara, pasti Tuhan akan memberkati. Tahun 1987 dimulailah pembangunan. Kita undang semua jemaat majelis sesinode. Saya sebagai saksi hidup di dalam gereja ini, bagaimana pemeliharaan Tuhan. Setiap bulan Tuhan berikan 25 juta untuk menjalani proses pembangunan ini. Dan Tuhan kirim arsitek. Kalau saudara lihat arsitek gereja ini tidak seperti biasanya gereja-gereja lingkungan sinode ya. Arsiteknya Tuhan kirim dari Jerman, baru lulus, nggak tahu siapa, tidak mau dibayar. Lalu insinyur strukturnya juga ada satu dari Universitas Kristen Parahyangan, seorang Kristen. Dia juga mau membantu dan tidak mau dibayar. Saya juga aneh, kok Tuhan bisa pimpin gitu ya. Orang-orang yang begitu setia, Tuhan bisa gerakan siapa saja untuk menyelesaikan bangunan ini. Kita mulai pembangunan ini, 25 juta. Kalau istilah anduk itu sudah diperes, sudah nggak ada airnya lagi begitu ya. Karena kita semua murid, semua karyawan, semua guru, semua itu tidak punya kemampuan. Tetapi kita percaya bahwa Allah kita yang punya kemampuan. Nah, setelah berjalan struktur ini sudah jadi, kita capek gitu ya. Panitia mengatakan, yuk kita berhenti dulu ya. Tuhan kan mengirim kepada kita setiap bulan 25 juta. Udah kita istirahat aja 3 bulan. Logika manusia tuh kalau 3 bulan itu 3 kali 25 juta kita dapat 75 juta. Dengan 75 juta kita punya modal untuk siap jalan lagi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan itu baik. Tuhan tidak kasih uang sama sekali. Selama 3 bulan itu yang biasanya kita dapat 25 juta hampir nol, hampir nihil. Tidak ada pemasukan. Bahkan kita dipermalukan. Karena kan 3 bulan ini kita tutup ya. Tidak ada kegiatan, tidak ada pembangunan. Ada dari satu gereja di Kota Bandung datang kepada saya, Pak, katanya itu gereja bangkrut ya, mau dijual enggak? Kalau mau dijual saya mau beli, katanya gereja saya butuh, katanya. Waduh, saat itu saya menangis Bapak Ibu. Kenapa kalau Tuhan begitu sayang kepada kita, mengasihi kita, memimpin kita, kenapa kita dengan kemampuan kita sok jago begitu ya? Lalu kita meminta ampun kepada Tuhan dan kita memulai kembali. Udah, kalau Tuhan sudah memulai, pasti Tuhan akan menyelesaikan. Ya, waktu Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri, tidak ada hal yang kita bisa lakukan. Sehingga saya ingat sekali perkataan pendeta Erik mengatakan, waktu kita berasa mampu membiarkan Tuhan tidak bekerja, tidak ada hal yang bisa kita lakukan. Tapi waktu kita berasa tidak mampu membiarkan Allah bekerja, banyak hal yang Allah ingin lakukan. Saya teringat sekali waktu membeli keramik. Kalau keramik ini sudah diganti, itu keramik tangga itu yang warnanya putih dan di balkon, itu menjadi saksi. Waktu bayar keramik itu, nilainya kurang lebih 25 juta. Nggak ada uang Bapak Ibu. Tetapi harus memasang keramik. Saya datang kepada toko keramik itu, boleh nggak Pak pinjem? Maksudnya ngutang. Boleh deh 1 bulan katanya. Ya udah, dengan tidak ada uang,
Kita buka giro waktu itu ya, buka giro bayar 25 juta. Tetapi besoknya uang itu harus cair, Tuhan menyediakan. Begitu ajaibnya Tuhan kita. Ada begitu banyak pengalaman yang Tuhan izinkan ya. Sampai satu hari tahun 89 awal pertengahan kita ini struktur sudah jadi finishing, tinggal kurang lebih 100 juta lah ya. Kalau 100 juta ada uang 100 juta pasti selesai bangunan itu ya. Lalu Tuhan utus melalui seorang yang saya juga nggak kenal ya. Ada seorang Singapura, mereka punya saudara di sini dan lucunya, herannya Tuhan utus mereka ibadah di sekolah. Kan lucu ya. Kalau misalnya secara nalar manusia kan biasanya orang Singapura pengen ke gereja besar ya, tapi dia utus ke sekolah ya. Lalu waktu itu dia mengatakan gimana pembangunan gereja diumumkan ya. Waduh, kita bilang terseok-seok ya, tetapi tetap berjalan. Dia mengatakan kurang berapa? Ya kalau ada 100 juta mungkin selesai. Lalu dia mengatakan seperti ini, saya punya pabrik di Tangerang. Sudah 10 tahun mau dijual, itu nggak laku-laku. Tolong you doakan. Kalau pabrik itu laku, saya akan memberikan 1/10-nya buat menyelesaikan gedung itu. Wah, ini menjadi tantangan kita. Dan kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Kita doa, 1 bulan kemudian dapat kabar. Orang ini mengatakan, heran, katanya, sudah 10 tahun pabrik ini tidak laku, tapi waktu dia komitmen ingin memberikan kepada gereja ini, jadi laku. Ya, saya ingat dia memberikan pakai dolar Singapura, 10.000 dolar Singapura yang sampai saat ini saya nggak pernah lihat lagi. Ya, waktu saya ke bank juga orang bank mengatakan ini uang apa, gitu ya. Tapi akhirnya bisa dicairkan dan untuk menyelesaikan pembangunan ini. Begitu ajaib dan begitu kasihnya Tuhan terhadap gereja kita. Sehingga gereja ini bisa tuntas karena Tuhan mengirim burung gagak untuk memberikan kepada kita. Dan setelah itu orangnya sampai saat ini nggak pernah datang lagi. Tuhan itu bisa menggerakkan siapa saja. Tuhan itu bisa mengutus siapa saja untuk demi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Selain bangunan ini hampir selesai, kita juga berdoa, Tuhan, kita minta piano, jangan terlalu gede lah, yang penting kita ada buat main piano ya. Tapi saudara bisa lihat piano yang sebelah kanan ini, itu adalah pemberian dari Tuhan yang saya pun sampai saat ini nggak tahu siapa yang memberi. Ya, waktu saya dengan Pendeta Samuel ke agen Kawai di Jakarta, itu harganya 50 juta. Ya, waktu itu yen Jepang cuma 2 rupiah. Wah, mana kita punya uang waktu itu ya. Tapi Tuhan kasih ya. Dia bilang piano ini di Indonesia cuma beberapa ya. Nah, kita gereja yang tidak mampu, tetapi kalau Tuhan yang memiliki bumi ini, Dia akan memampukan kita memberikan yang terbaik buat gereja kita. Itu adalah anugerah Tuhan. Kita tidak bisa berbuat sesuatu, tetapi Tuhan memberikan segalanya kepada kita. Tepat 7 Oktober 1989, bangunan ini jadi dan diresmikanlah. Kita pindah ke tempat ini menjadi Gereja Kristen Immanuel Jemaat Hosana. Sudah 33 tahun kita beribadah. 34 tahun kita beribadah di sini. Ini adalah anugerah daripada Tuhan. Biarlah Bapak Ibu sebagai anggota jemaat, kita sama-sama melalui pemeliharaan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan fasilitas yang begitu indah. Bukan untuk dilihat, untuk dinikmati, tetapi biarlah kita bersama-sama bertumbuh melalui gereja ini. Saudara dan saya bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Mari kita bergandengan tangan. Jangan sampai bangku-bangku yang Tuhan sudah berikan ini menjadi kosong.
tapi biarlah kita bergandengan membawa jiwa, menyaksikan hidup Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga banyak orang percaya dan mereka mau datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah sejarah singkat ini mendorong kita. Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan akan terus memelihara kita saat kita tetap setia dan kita mengasihi Tuhan. Di momen ulang tahun ke-44 ini, segala kemuliaan, hormat hanya kita kembalikan buat Allah yang begitu mengasihi saudara dan saya. Kita sebagai jemaat, itu merupakan anugerah yang tidak dapat kita selami, tetapi kita syukuri bahwa ini adalah pemberian dari Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan memberkati kita semua.